Kemudian, Mungkinkah memang Anita dia diam, sudah tahu tak berkata tentang lagi. hubungan? Dia Bintang mengambil Swell remote seperti televisi itu, tapi dan berpura-pura menyalakannya. polos. Kini, mata aku Anita jadi fokus frustasi menatap di layar layarnya. televisi. Jangan-jangan kamu Punggungnya pernah menyandar pada ya sandaran gituan sama sofa cowok di ruang tengah. Tudingku dengan Tugas kamu tatapan udah beres menyelidik padanya. Tanyaku yang masih Atau sibuk. bahkan pernah Udah kok melakukannya. jawabnya singkat Dengan temannya lalu berbohong padaku. Sebelum melanjutkan ke ketik kritik dan sarannya di komentar, dan jangan lupa subscribe ya, dan like. Terima kasih. Padaku, Ayagi, aku jadi frustasi dibuatnya. Jangan-jangan kamu pernah ya gituan sama cowok. Tudingku dengan tatapan menyelidik padanya. Ih, apaan sih? Enggak lah, aku kan nontonnya sama anak-anak cewek. Kilah Anita, jangan bohong desa. Biasanya yang udah nonton begituan, langsung praktek. Tudingku sok tahu. Enggak om, sumpah. Om ini aneh. Masa iya sih aku kayak gitu? Anita tetap mengelak. Saya nggak percaya kalau nggak ada bukti ucapku mendekatkan wajahku padanya. Bukti apa? Tanyanya bingung. Bukti kalau kamu masih perawan. Jawabku tegas. Aku semakin mendekatkan wajahku padanya. Tatapan mataku penuh dengan gairah ketika melihat bibirnya yang ranum. Oh mau apa? Tanya Anita dengan sedikit mundur. Mau buktiin kalau kamu masih perawan atau enggak? Jawabku dengan seringai jahat. Wajah Anita masih santai. Hanya kedua bola matanya yang mengikuti setiap gerakan bola mataku. Aku bergerak membaringkan dan mengukung tubuhnya di atas sofa, hingga tubuhku menghimpit tubuhnya. Anita masih menatapku tenang, ekspresinya tak menunjukkan ketakutan sama sekali. Kamu gak takut? Tanyaku kemudian. Karena aneh melihat Anita yang tak takut sama sekali dengan perlakuanku. Takut kenapa? Tanyanya polos. Kamu gak takut kalau saya kebablasan? Tanyaku lagi. Kenapa takut? Om kan suamiku, kata ibu. Seorang istri harus patuh terhadap suaminya, jawabnya telak. Membuatku berhenti menjahili dia. Tubuhku masih merapat dengan tubuhnya. Seandainya saya minta hak saya sebagai suami, apa kamu mau? Tanyaku ragu. Kenapa enggak? Karena tubuh seorang istri itu milik suaminya, jawabnya lagi. Kamu udah ngerti sekarang? Tanyaku. Tubuhku menghimpit tubuhnya. Anita masih menatapku tenang, ekspresinya tak menunjukkan ketakutan sama sekali. Kamu gak takut? Tanyaku kemudian. Karena aneh melihat Anita yang tak takut sama sekali dengan perlakuanku. Takut kenapa? Tanyanya polos. Kamu gak takut kalau saya kebablasan? Tanyaku lagi. Kenapa takut? Om kan suamiku, kata ibu. Seorang istri harus patuh terhadap suaminya, jawabnya telak. Membuatku berhenti menjahili dia. Tubuhku masih merapat dengan tubuhnya. Seandainya saya minta hak saya sebagai suami, apa kamu mau? Tanyaku ragu. Kenapa enggak? Karena tubuh seorang istri itu milik suaminya, jawabnya lagi. Kamu udah ngerti sekarang? Tanyaku mengangkat sebelah alisku. Iya, ngerti. Kan aku banyak belajar om. Aku juga udah tahu berhubungan bintang si itu seperti apa. Makanya aku gak takut saat om kayak gini. Aku udah siap kok jadi istri om, sutungnya, jawabnya jujur. Aku menatap kedua bola mata indahnya. Dia rupanya sudah banyak belajar selama ini. Aku menyentuh pipinya lembut. Kemudian bibirku melahap bibir bagian bawahnya. Anita membalas rambutku lembut ketika aku semakin dalam menciumnya. Tangan-tanganku bergerak mengusap tangan hingga bahunya. Aku sangat bernafsu. Aku tak bisa mengendalikan diriku lagi. Tanganku beralih untuk membuka kancing piyamanya, tapi
Aku teringat janjiku bahwa aku takkan melakukannya sebelum. Seketika aku menarik diriku dan menarik tubuhnya untuk duduk kembali ke posisi semula. "Kenapa?" tanyanya dengan memiringkan wajah melihat padaku. "Enggak, saya harus tahan diri. Setidaknya sampai kamu udah kelas 3. Saya nggak mau masa depan kamu rusak. Saya harus bisa tahan," jawabku berusaha meredam kembali hasrat dan gairah yang tadi memuncak. Anita menggenggam tanganku erat, kepalanya menyandar di dadaku. "Makasih Om," ucapnya dengan melingkarkan tangan yang satunya di pinggangku. Aku tersenyum, mengeratkan genggaman tanganku padanya dan mengecup pucuk kepalanya. "Aku mencintaimu Larissa, maka dari itu aku takkan merusakmu. Aku akan menunggu hingga hari di mana kau sudah pantas menjadi ibu dari anak-anakku hari ini. Aku pulang lebih cepat." Aku mengajak Anita untuk berjalan-jalan sepulang sekolah. Aku tak mau waktuku terus kuhabiskan di kantor. Sesekali aku ingin membawanya menikmati indahnya kota. Anita begitu antusias saat aku mengajaknya. Mungkin karena ini pertama kalinya aku mengajak dia keluar untuk berjalan-jalan. "Sah, kamu kan hari Minggu kemping. Kamu sekalian aja belanja buat bawaan kamu nanti, beli makanan, minuman, atau sejenisnya buat persediaan kamu di hutan nanti," ucapku. "Iya Om," jawab Anita. Aku dan Anita masuk ke sebuah mall. Aku ingin dia membeli baju dan kebutuhan pribadinya. Rasanya memang sejak menikah, dia tak pernah membeli baju. Jahat sekali aku ini, jadinya aku terkesan pelit. Hahaha. Sesampainya kami di toko pakaian, aku meminta Anita untuk memilih baju yang disukainya. Tapi Anita malah tak mau. Dia bilang baju-bajunya masih banyak dan bagus-bagus. Dia malah meminta izin untuk pergi ke toko buku. Dia pun pergi ke toko buku. Sedangkan aku memilihkan baju-baju yang cocok untuknya, yang mungkin akan disukainya. Nampaknya aku harus lebih peka sekarang, membelikan keperluan Anita tanpa sepengetahuannya, karena dia sendiri seolah tak ingin dibelikan barang-barang yang menurutnya dia sudah memilikinya. Jujur saja, aku suka dengan sifatnya. Dia tidak serakah dan tidak memanfaatkan kekayaanku untuk hidup berfoya-foya. Aku membeli 3 baju untuknya, yang menurutku pas dengan ukuran tubuhnya dan pastinya sesuai dengan seleraku. Hehehe. Setelah membeli baju, aku menyusul Anita ke toko buku. Kulihat dia sedang mencari-cari buku di rak yang berjejer rapi. Aku menghampirinya. "Cari buku apa?" tanyaku. "Komik," jawabnya singkat. "Ini kan komik semua isinya. Memangnya mau baca komik apa?" tanyaku menunjuk isi rak yang semuanya komik manga. "Mau cari yang genre horor sama yang romantis. Biar seru bacanya nanti kalau kemping," jawabnya dengan tersenyum lebar. Dasar anak ini. Ya udah, pilih aja. Saya tunggu sambil baca buku. Aku pun pergi meninggalkan Anita, mengambil sebuah novel dan membacanya di tempat baca sekitar 15 menit. Anita datang dengan membawa 3 buah komik manga di tangannya. Aku membawanya ke kasir dan membayar.